Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang dibawakan oleh Ibu Eri dan Bu Umsiah serta saya sendiri yang akan mempraktikkan praktek kucing, yaitu menggali solusi bersama Ibu Umsiah untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kasus kucing ini mengisahkan terkait masalah yang dialami oleh Ibu Umsiah ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan harapan beliau. Menurutnya, kendala yang dihadapi adalah salah satunya rasa berjuang sendiri dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Apa yang dirasakan Bu Umsiah, beliau utarakan kepada teman CKB-nya. Dengan begitu, beliau berharap akan menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun peran yang dibawakan adalah sebagai berikut. Sebagai coach di sini adalah Ibu Eri Trimaradewi, sebagai coachnya adalah Ibu Umsiah, dan sebagai observer adalah saya sendiri. Monggo saya persilahkan untuk praktek coaching tersebut, Ibu Umsiah dan Ibu Eri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eri. Selamat siang Bu Umsiah. Selamat siang Bu. Bagaimana Bu Umsiah kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik dan sehat. Nah, Bu Umsiah tadi katanya mau ngobrol nih. Katanya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bu untuk menyampaikan sesuatunya. Itu sesuatunya tentang apa ya Bu ya? Oh iya, terima kasih Bu Eri. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin itu loh Bu, kita kan sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu kan mencoba Bu untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemarin saya itu di kelas 10B untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman peserta didik terkait dengan materi pembelajaran saya yang saya sampaikan itu kayak kurang gitu Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru yang ada di satu sekolah ini tuh tidak tertarik Bu atau belum tertarik menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Topik yang sangat menarik nih Bu Umsiah. Kita memiliki waktu antara 15 hingga 20 menit Bu ini untuk mendiskusikannya. Nah, sekarang apa ya yang Ibu ingin capai dari diskusi kita kali ini? Saya tuh ingin mendapatkan sebuah solusi Bu tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman peserta didik yang terkait dengan materi yang pembelajaran yang saya lakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi Bu atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu loh Bu. Nah, kemudian saya itu juga ingin agar partisipasi peserta didik itu lebih meningkat. Dan yang kedua, rekan kerja di sekolah atau teman sejawat sekolah, khususnya yang sesama mapel geografi, itu mau Bu berkolaborasi dengan saya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya Bu ya. Hebat sekali Bu Umsiah ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda-beda. Tapi Bu merasa hasil pemahaman peserta didik ini belum optimal ya. Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin ada 3 permasalahan Bu yang saya hadapi, yaitu yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Terus kemudian bagaimana caranya agar rekan dalam sekolah saya, khususnya yang sesama mapel, itu bisa berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini ya Bu ya.
Jadi Bu Umsiah ini memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu terkait dengan pemahaman materi, partisipasi peserta didik, dan kolaborasi rekan mata pelajaran. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensi itu dilakukan, saya itu melakukan sebuah pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Setelah itu, saya itu ingin menuangkan di dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian peserta didik itu berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun bisa dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini itu bisa berkesinambungan dari kelas 10, 11, bahkan 12, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang telah Bu lakukan selama ini. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa ya yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Saya sudah mengelompokkan peserta didik, Bu, berdasarkan gaya belajar. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di MGMP mata pelajaran di tingkat sekolah saya, Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bu Umsiah lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sebenarnya sih saya sudah sering, Bu, berkonsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan satu mata pelajaran, bahkan juga teman-teman sejawat, Bu. Bagus, Bu. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Nah, itu Bu, saya sudah mengalami kendala ini. Sepertinya yang saya utarakan tadi, saya itu seperti berjuang sendiri. Karena jika saya mengajak berkolaborasi dengan teman sejawat, itu tidak optimal. Saya tuh mencoba, Bu, mengajak rekan yang mengajar di kelas 10 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga berharap agar bisa berkesinambungan mulai dari kelas 10, 11, dan 12 sehingga anak-anak sambung mengikuti pembelajaran. Terkait dengan langkah Bu Umsiah dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12 ini, apa yang menjadi harapan Ibu di kedepannya nanti, Bu? Saya sangat berharap agar bisa terus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan semoga dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bisa tersampaikan ke teman sejawat, peserta didik semakin meningkat, sehingga mereka senang dalam pembelajaran yang saya rancang. Baik, antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapakah rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan ke level berapa? Ke grade berapa kira-kira? Ya, mungkin masih di grade 5, Bu, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan dan IT. Tapi saya yakin, Bu, keseluruhan itu bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena meskipun sudah senior,
kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka sih oke-oke saja, Bu. Bahkan kan jagonya, Bu. Wah, menarik nih analisis Bu Umsiah terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal-hal lain yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel, Bu? Rencananya sih setelah pekan asesmen akhir ini, Bu, ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi lagi dengan teman sejawat dan membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena saya kira Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bu Umsi hadapi. Saya ingin bertanya, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya, Bu, sebagai penanggung jawab kegiatan, karena kan saya yang menginisiasi agar terlaksananya acara tersebut. Kemudian ada guru geografi kelas 11, guru kelas 12 sebagai peserta kegiatan. Dan bahkan guru mata pelajaran yang lain pun boleh, Bu, bergabung apabila bersedia. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana? Dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan tadi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun dari sekarang, Bu. Kemudian saya nanti juga akan mencari dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini supaya bisa berjalan dengan bagus, Bu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Bu Saya sangat senang karena Bu Siah bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Siah hadapi. Terima kasih ya Bu saya tunggu kembali diskusi selanjutnya. Terima kasih sekali loh ya Bu Eri yang sudah luar biasa ini memberikan waktunya untuk saya berkeluh kesah untuk yang saya hadapi itu solusinya bisa ada dan mudah-mudahan dari percakapan ini kita semakin senang dan sukses selalu ya Bu. Assalamualaikum Bu Eri. Sama-sama Bu Sia. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Demikian tadi praktek kucing yang telah dilaksanakan oleh Ibu Eri dan Bu Umsiah. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai observer, kegiatan kucing yang telah dilakukan dengan baik, semua tahapan dalam metode Tirta juga telah dijalankan dengan baik, mulai dari tujuan kucing hingga rencana aksi telah dikemukakan dalam kegiatan kucing tersebut. Akhirnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eri, monggo. Monggo Bu Eri memberikan refleksinya.
Sudah? Ya monggo ditutup, Bu. Ganti saya yang nulis. Ampun, Bu. Bu Eri. Bu Eri. Halo. Monggo di-stop, Bu Eri. Sudah nggih? Nggih, sampun.